Ya, Masya Allah, tabarakallah, bagaimana gagahnya para pejuang, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sehingga yang 30 orang ini bisa bertahan menghadapi serangan yang begitu besar, dahsyat, ya, sehingga bisa mundur dengan teratur naik ke atas bukit. Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah, salah seorang penunggang kuda dari pihak Quraisy, yang ia terus merangsek maju, ya. Karena apa? Karena dia punya sebuah pandangan, tidak akan selamat hidupnya kalau Nabi masih hidup. Maka bagaimanapun Nabi harus dibunuh. Itu yang ada dalam benak orang-orang musyrikin Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله حاضرين kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang kembali dengan nikmat dan karunia serta taufik darinya di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian kita di pekan keempat setiap malam Senin, itu dalam rangka mempelajari sirah atau perjalanan dari uswah dan qudwah kita, suri tauladan dan juga imam serta pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla berkenan melimpahkan kepada kita taufiknya agar kita dimudahkan dan dibantu olehnya untuk menjalankan dan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan bersama. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman, a'azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Kita melanjutkan pembahasan kita, pembahasan yang cukup panjang dalam sirah yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yaitu seputar perang Uhud. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, setelah kita mengetahui bagaimana kondisi kaum muslimin di pukulan yang kedua, yang ternyata kaum muslimin bisa dibuat mundur kewalahan, khususnya tatkala menghadapi pasukan kavaleri yang dibawa komando dari Khalid ibn Walid, yang kala itu belum menjadi seorang muslim.
Lalu kemudian hadirin kaum muslimin yang sungguh Allah muliakan, kita akan baca lebih detail lagi supaya kita bisa sama-sama mendapatkan ibrahnya, mendapatkan pelajaran darinya. Kita ketahui yang membawa panji, apa itu panji Pak? Bendera ya. Yang pertama diamanahi adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dan ternyata beliau syahid. Beliau gugur. Dan kemudian panji itu diserahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kemudian dengan gagah perkasa radhiyallahu anhu mampu ya melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, Kemudian pada saat kaum muslimin di bawah pimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam terpecah menjadi beberapa kelompok terkonsentrasi di kelompok yang berada Nabi SAW di tengah-tengah itu di komunitas di tengah pasukan itu karena yang lainnya kan tercerai berai. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyibak jalan bergabung dengan pasukan yang lainnya yang berhasil dipecahkan oleh kavalerinya musyrikin Quraisy. Dan kemudian usaha Nabi SAW untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya itu menemukan hasil. Dan yang pertama kali menyadari dan melihat kehadiran Nabi karena sebelumnya kan tersebar informasi bahwasannya Rasulullah SAW telah wafat. Maka sebagian dari pasukan kaum muslim itu sudah putus asa ya, buat apa lanjutin perang karena Nabi telah wafat. Ketika Nabi berusaha untuk menembus kembali pasukan dan supaya bisa berkumpul dengan pasukan yang lain, dan sebagian dari kaum muslimin di kala itu berhasil melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang pertama kali melihat adalah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang saking bahagianya beliau berteriak ya memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin yang lain yang tadinya sudah putus harapan. Ya, bergembiralah wahai kaum muslimin bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sini. Jadi sebarkan informasi yang tentunya dengan informasi tersebut menjadi menjadi penyemangat bagi kaum muslimin yang lainnya. Walaupun Nabi SAW berusaha untuk memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik agar tidak teriak, karena kalau itu nanti diketahui posisi Nabi SAW. Namun suara Ka'ab yang sudah teramat sangat lantang itu ya sudah berhasil didengar oleh kaum muslimin yang lain. Sehingga kaum muslimin berkerumun di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu jumlahnya sekitar 30 orang. Yang tadinya sudah tercerai-berai berhasil dikumpulkan sedikit-sedikit dan berkumpul sekitar 30 orang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pasukan yang 30 orang ini berusaha untuk mundur secara teratur. Karena kan pasukan besar kaum musyrikin ya, mundur secara teratur naik ke arah bukit ke belakang. Ya, mundur secara teratur. Membuka jalan gitu ya supaya bisa naik ke atas bukit ya dalam rangka melindungi diri. Dan ya, Masya Allah, tabarakallah, bagaimana gagahnya para pejuang, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sehingga yang 30 orang ini bisa bertahan menghadapi serangan yang begitu dahsyat ya, sehingga bisa mundur dengan teratur naik ke atas bukit. Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah, salah seorang penunggang kuda dari pihak Quraisy, yang ia terus merangsek maju ya karena apa? Karena dia punya sebuah pandangan tidak akan selamat hidupnya kalau Nabi masih hidup, maka bagaimanapun Nabi harus dibunuh. Itu yang ada dalam benak orang-orang musyrikin Quraisy.
Ya khususnya di sini adalah kasusnya Utsman bin Abdullah Al-Mughirah. Ya. Dia pun berusaha untuk merangsek maju. Ya, ingin membunuh Nabi SAW, kan cuma 30 orang dan berusaha untuk mundur. Lalu hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah tolong Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan cara kaki kudanya itu dibikin terperosok ke dalam lubang. Yang ia sudah berada di atas kuda, sudah merasa di atas angin hendak maju, ya, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyibak yang pertahanan 30 orangan itu. Lalu ia, ya, kaki kudanya itu terperosok ke dalam lubang, sehingga di sana hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, ya, sahabat Al Harits bin As-Simmah, ya, radhiyallahu anhu wa adahu, menghampiri Utsman dan dengan cekatan ia pun menyabetkan pedangnya dan mengenai kaki dari siapa? Utsman bin Abdullah Al-Mughirah. Sehingga ia pun tak kuasa jatuh dari kudanya dan diringkus oleh sahabat Al-Harits bin Simmah. Dilucuti senjatanya, diringkus dengan maksud dan tujuan hendak dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata namanya peperangan kan harus memang benar-benar waspada, musuh ada di karena sudah posisinya sudah campur baur, ya, sehingga musuh bukan lagi hanya di depan tapi mungkin bisa dari kanan kiri segala macam. Sehingga di sana, ya, Abdullah bin Jabir, ya, mengejar Al Harits ini dan kemudian berhasil melukai sahabat yang mulia ini, di mana pundaknya ini terkena dengan sabetan pedangnya. Ya Allah. Dan kemudian di sana ada Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang bersorban merah diikat di kepalanya. Kalau sorban merah diikat di kepala itu menunjukkan apa? Ya, pantang pulang sebelum menang. Lebih baik merenggang nyawa. Abu Dujanah dengan begitu cekatannya, ia pun berhasil menyerang dan memenggal Abdullah bin Jabir yang melukai sahabat Al Harits bin As-Simmah. Itulah kurang lebih gambaran peperangan yang terjadi. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pertolongan Allah terus turun. Satu di antaranya pertolongan yang Allah turunkan ke tengah-tengah kaum muslimin adalah dengan menurunkannya rasa kantuk. Bayangin Pak, sedang capek, genting, perang, tiba-tiba ngantuk. Dan itu salah satu dari tujuannya untuk menenangkan, menenteramkan hati. Tidak menjadi tidak menjadi gusar, tidak menjadi panik dan segala. Dibikin ngantuk, dibikin tenang. Allah menurunkan rasa kantuk ke para sahabat. Sampai disebutkan Abu Talhah radhiyallahu anhu sampai 2 kali pedangnya terjatuh karena nggak sadar ngantuk. Diambil lagi, jatuh lagi pedangnya. Ya Allah, ya Allah. Jadi rasa kantuk itu sejatinya adalah pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghadirkan rasa tenang. Ya. Kan kondisi sedang sangat genting, mencekam. 30 orang di sekitar itu dikepung dengan pasukan. Dibikin tenang sama Allah, dikantukin dulu. Sampai yang pegang pedang aja jatuh pedang. Ya Allah. Ya. Jadi kalau masing-masing di antara kita ngantuk, jangan dilawan kantuknya. Tidur. Jangan dilawan kantuknya. Itu pertolongan. Pertolongan Allah. Kantuk itu pertolongan Allah. Ya, kantuk. Jadi nggak usah dilawan pakai kopi, nggak usah. Buktinya yang ngopi, setelah itu tidur ya. Nggak usah dilawan pakai kopi, kalau udah ngantuk tidur. Istirahat, karena memang butuh, tubuh kita itu butuh ngantuk tidur. Tidur semua nanti.
Tidur semua. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Iya. Di satu sisi Khalid bin Walid dikenal dengan kecerdasannya, kejeniusannya. Ia bisa merubah keadaan yang tadinya sudah dalam kondisi terpukul dan kalah, kemudian bisa merubah keadaan, menjadikan kaum muslimin yang sudah di atas angin justru malah kalah. Namun di atas langit ada langit, gitu ya istilah. Nabi SAW jauh lebih cerdas. Walaupun 30 orang berhasil mengkondisikan naik ke atas, mundur dengan teratur supaya bisa diketahui, naik ke bukit supaya diketahui sama pasukan kaum muslimin yang lain. Wah itu, ya, mundur dengan teratur, bisa naik ke atas, luar biasa. Ya. Dan kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, Ibnu Ishaq rahimahullah, pemilik kitab sirah besar, beliau menuturkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa setelah bisa berlindung di balik bukit itu, di balik bukit yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kisahnya juga menarik. Nabi kan pakai baju besinya berapa Pak? 2, baju besinya 2. Mundur bisa naik ke atas itu kan bukan perkara yang mudah. Bukit, pasir, batu, bukan perkara yang mudah. Perang sambil mundur pakai baju besi, coba gimana? Ya, sulit untuk bisa naik ke atas dengan tertib. Sehingga ada momen di mana beliau tidak bisa menaiki sebuah bukit karena ditambah di satu sisi beliau luka, yang sebagaimana yang sudah kemarin kita sebutkan, luka Nabi SAW, di satu sisi luka, bahu beliau luka sampai masih berbekas, masih terasa sakit ya sekian waktu namanya pasca perang Uhud ini, ditambah wajah beliau pun demikian. Baju besinya 2, sulit untuk bisa. Namun di sanalah para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum yang begitu sangat siap sedia melayani nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi sulit untuk bisa naik, maka di sana ada Thalhah radhiyallahu anhu, Thalhah radhiyallahu anhu, yang menjadikan badannya sebagai apa? Anak tangga agar Nabi bisa naik ke atas. Beliau jongkok supaya Nabi bisa naikkan apa? Kaki beliau yang mulia ke badan beliau, dan akhirnya bersama beliau naik ke atas. Jadi sangat peduli. Oh, Nabi sulit. Segera langsung jongkok atas langsung posisi di bawah Nabi supaya Nabi bisa mengangkat kakinya dan bisa naik ke atas bukit tersebut. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ketika beliau dan pasukan yang 30 orang itu sudah naik ke atas bukit sana, ternyata diikuti oleh salah seorang dari pembesar Quraisy, Ubay bin Khalaf. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga muliakan. Setelah dekatnya Ubay bin Khalaf, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil tombak pendek yang ada dipegang oleh Al-Harits bin As-Simmah yang tadi ya, Al-Harits bin As-Simmah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memukulkan tombak itu. Ubay bin Khalaf pakai baju besi lengkap, di atas kuda lengkap, kuda naik ke atas. Nabi SAW memukulkan, melihat ada yang kan baju besi itu tidak semua bisa menutupi organ tubuh ya, karena baju besi di zaman itu tentu tidak se-fleksibel mungkin di zaman sekarang. Jadi ada bagian-bagian yang tidak bisa tertutup, semisal mohon maaf di daerah selangkangan itu tidak bisa tertutup oleh baju besi. Sehingga Nabi SAW melihat celah itu, maka Nabi memukulkan tombak kecil itu ke selangkangannya Ubay bin Khalaf. Sebetulnya pukulannya mungkin tidak terlalu keras karena dalam riwayat dalam kisah sebutkan seperti itu. Ya, hanya menimbulkan luka kecil sebetulnya. Namun itulah pertolongan Allah Taala
Ubay bin Khalaf seperti seseorang yang sedang bagaikan dipukul oleh martil besar mungkin, sampai akhirnya bengkak besar, dan ia teriak-teriaknya luar biasa, dan ia pun mati di perjalanan pulang menuju ke Mekah, nggak kuat merasakan lukanya itu, mati di daerah namanya Sarif, ya, di sana. Itu Ubay bin Khalaf yang dimana ia melenguh seperti sapi gitu, teriak sakit, merasakan apa? Itulah hukumannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia merasa jantungnya seperti copot dan seterusnya. Padahal lukanya dalam riwayat sebutkan lukanya kecil, tidak besar. Namun itulah pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian dia pun mati di sana. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi ya, ada kisah Talhah bin Ubaidillah, ya. Ada kisah Talhah bin Ubaidillah yang berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai anak tangga agar Nabi bisa naik ke atas bukit. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan, serangan ya yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin terus berkelanjutan. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tempat yang boleh dibilang strategis lah di atas bukit ya, untuk memimpin pasukan kaum muslim dan melancarkan serangan ke orang-orang musyrikin, sekaligus untuk menjadi penguat mental. Masih ada. Ternyata serangan musyrikin Quraisy tidak berhenti. Nabi sudah lolos, bisa naik ke atas. Kan mereka nggak bisa ngejar karena pakai kuda kan, nggak mungkin kuda bisa naik ke atas. Namun ternyata serangan mereka tetap tidak berhenti, serangan mereka tetap tidak berhenti. Dan kemudian di sana ada salah seorang dari sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang beliau bisa melancarkan melemparkan anak panah yang ajib dan menakjubkan. Makanya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini anak panah yang diberkahi oleh Allah. Anak panahnya satu, Pak. Amunisi tersisa satu. Anak panah satu, bayangkan. Mundur ke atas, anak panah tersisa satu nih. Amunisi. Namun Rasul yang mulia SAW memerintahkan kepada Sa'ad agar memberikan ketakutan ke dada-dada kaum musyrikin. Bagaimana caranya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Bagaimana caranya? Loh, amunisi tinggal satu. Namun itulah pertolongan Allah. Beliau bisa membunuh sekian orang dengan panah-panahnya satu. Anak panah lancarkan, tertusuk di satu orang, datangnya dihampir cabut, panah lagi disamperin cabut. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang dari pemanah ulungnya kaum muslimin. Beliau adalah salah satu dari 10 orang yang mendapatkan informasi akan jaminan masuk surga, termasuk tadi sahabat Talhah bin Ubaidillah yang menjadikan dirinya sebagai anak tangga. Dalam kondisi seperti itu, kaum muslimin sudah boleh dibilang kalah. Di bawah sana, di bawah bukit sana, banyak para syuhada yang tergeletak. Termasuk diantaranya siapa? Paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan itulah salah satu dari bukti akan bagaimana ajaran Islam itu sangat indah walaupun dalam kondisi peperangan. Dan itulah bukti kalau tidak ada bimbingan Islam, manusia itu seperti binatang. Manusia itu kalau tidak ada bimbingan Islam, maka dia akan berlaku seperti binatang. Itulah yang terjadi. Para syuhada yang tergeletak itu, yang sudah dalam kondisi tak bernyawa, itu benar-benar diperlakukan seperti kambing yang sudah disembelih, Pak. Kalau sudah sembelih kambing kan dikumpulin gimana? Seperti itu. Organ tubuh mereka bahkan dicincang. Ada yang hidungnya potong, telinganya dipotong,
mohon maaf, organ kemaluannya dipotong, bahkan dadanya sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib pun dibelek, diambil jantungnya. Itulah bukti manusia itu kalau tidak ada dalam bimbingan Islam berlaku seperti binatang. Ya. Maka beruntung jadi seorang muslim. Manusia itu tidak ada bimbingan Islam, berlaku seperti binatang. Ya. Seperti itu. Padahal sudah tidak bernyawa namun dimutilasi, dicincang. Sementara ajaran kita mengajarkan jangankan ke manusia, untuk berlaku kepada binatang saja seperti apa? Yang sudah kita praktekkan setiap Idul Adha ya. Bagaimana memperlakukan binatang sembelihan. Ya. Nabi sampai berpesan apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, fal yurih dzabihatahu. Dibikin nyaman binatang sembelihan ya. Dibikin nyaman binatang sembelihan. Wal yuhidda syafratah, dibikin tajam pisaunya supaya tidak tersiksa si binatang itu. Gitu ya. Dan dalam bimbingan Nabi SAW kita diajarkan agar binatang itu tidak melihat binatang yang lain yang apa? Yang disembelih seperti itu. Ajaran Islam terhadap binatang begitu. Ya, terhadap binatang begitu. Dan itu terbukti di sini. Ketika tidak ada dalam bimbingan Islam, para syuhada yang sudah tergeletak tak bernyawa itu diberlakukan seperti itu. Dicincang. Ya, hidungnya waliyadzubillah, telinga, bahkan sampai kemaluannya waliyadzubillah, jantungnya diambil. Ya Allah ya. Ya. Itulah. Makanya Islam itu turun sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat manusia. Allah menurunkan syariat ini sebagai bentuk kasih sayang kepada kita umat manusia, agar kita dikembalikan kepada fitrah kita sebagai manusia, gitu ya. Fi ahsani taqwim, yang kita itu diciptakan sebaik-baiknya bentuk penciptaan. Ya. Jangan menjadi apa? Asfala safilin. Jangan menjadi serendah-rendahnya makhluk, bahkan syarrul bariyah gitu ya, seburuk-buruknya makhluk. Islam itu diturunkan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang kepada kita manusia agar kita berada dalam fitrah kemanusiaan kita. Fitrah kemanusiaan kita. Gitu ya. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah menjadi seorang muslim. Dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjaga nikmat ini ada dalam setiap diri kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin sampai akhir hayat kita ya. Amin. Allahumma amin. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Dan kemudian para sahabat melihat, mengevaluasi dari peperangan ini, betapa persiapan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy begitu sangat luar biasa. Jadi mereka itu mempersiapkan 1 tahun itu benar-benar persiapannya. Ya, pasca perang Badar mereka kalah, mereka tuh 1 tahun itu benar-benar mempersiapkan. Ya, amunisinya, logistiknya, segala macam benar. Jadi ketika turun perang Uhud itu turun dengan full kekuatan. Ka'ab bin Malik sampai menuturkan kalau sahabat Abu Dujana itu melihat pakai sarban merah gitu ya, pakai pakaian, pakai pedang, ya biasa kondisinya. Adapun musyrikin Quraisy luar biasa, pakai baju besinya, pakai kudanya. Jadi persiapannya sangat matang. Nah, mengevaluasi dari situ. Ya. Namun ya itulah, mereka tidak memiliki mental sekuat kaum muslimin. Ya. Bagaimana heroiknya dan patriotisme yang ditunjukkan oleh kaum muslimin, ya, bisa menahan serangan yang begitu besar. Dan bahkan ada kaum muslimah mukminah yang ikut serta di perang itu. Ya, yang ikut serta di perang itu. Mereka mendampingi dan membersamai kaum muslimin.
Di sana ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Di sana ada Ummu Sulaim yang sampai harus berjibaku, ya, berjibaku bolak-balik dari belakang ke depan medan tempur. Untuk apa? Untuk bawain air. Ya, bawain air. Berjibaku ke tengah medan perang itu kan bukan hal yang tanpa resiko, justru malah besar resikonya. Nggak bersenjata dalam artian dia bawa keranda air untuk disebar, diberikan kepada kaum muslimin yang terluka, ya kan? Ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ia membasuh wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlumuran darah. Uniknya, nah ini salah satu dari ilmu, ya, ilmu yang dimiliki, terjun ke medan perang itu tidak dalam kondisi kosong tanpa ilmu. Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi SAW, seorang yang notabene seorang perempuan. Ia datang ke sana dalam rangka ia membantu support kaum muslimin. Kemudian ia membersihkan wajah Nabi SAW yang kemarin kisahnya, kisahnya kemarin yang kemudian apa? Luka wajah Nabi SAW. Disiramkan air ke wajah beliau SAW oleh Ali bin Abi Thalib dan disekat atau diusap oleh siapa? Istri beliau, yaitu putri Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu. Namun ternyata luka itu ketika disiram air justru malah menghasilkan apa? Banyak darah yang keluar. Banyak darah yang keluar. Darahnya makin banyak, makin mengalir. Ini ilmu nih, cerdasnya Fatimah radhiyallahu. Apa yang dilakukan? Beliau menyobek tikar disobek sama beliau. Dibakar tikar itu. Dan kemudian bakarannya ditempelkan di luka Nabi. Selesai, darahnya tidak mengalir. Ya, tikarnya tentu bukan plastik, ya. Kalau di zaman sekarang tikarnya plastik, apalagi karpet begini. Tikarnya dari apa? Dari pelepah, ya, bisa jadi daun apa tuh, pandan atau apa, tikar. Jadi dibakar, kemudian pembakarannya ditempelkan di wajah Nabi dan selesai, tidak keluar lagi darah. Tidak keluar lagi darah. Dalam bab qisas pun kita belajarnya begitu. Ketika potong tangan misalnya, tentu kan darah mengalir panjang banyak. Yang dilakukan apa? Zaman sekarang mungkin banyak alat. Zaman itu apa yang dilakukan? Dicelupkan ke minyak yang mendidih. Nah, itu. Selesai, darahnya nggak mengalir. Gitu Pak ya. Jadi kalau luka di dapur nih bisa celupin, ini jangan. Sekarang banyak obat. Sekarang banyak obat, banyak perban, banyak apa. Ini salah satu dari warisan ilmu dari zaman nenek orang tua kita dahulu. Jadi beliau membakar mengambil pelepah atau mengambil tikar, diambil sedikit, dibakar dan ditempelkan di tempat luka tersebut dan berhenti, darahnya tidak mengalir lagi. Jadi artinya terjun ke medan perang itu sudah dibekali apa? Ilmu. Dibekali ilmu. Ini bagian perempuan tugasnya apa kalau sekarang? PMI-nya gitu ya. Palang merahnya. Udah bekal tuh. Udah ada pengetahuan bagaimana kalau luka, bagaimana kalau ini, bagaimana. Berikan bekal. Ya, gitu. Baik. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas bukit, ya, kemudian dalam kondisi luka tadi, dalam kondisi wajah beliau luka yang kita sudah pisahkan dahulu, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau bersabda, Allah amat murka terhadap orang yang membuat wajah nabinya terluka atau berdarah. Karena itulah ya, Rasulullah SAW perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Sementara kita kan sekarang di akhir zaman tinggal menikmati, ya. Tinggal menikmati dan tinggal menjalankan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Tugas kita jauh lebih ringan sebetulnya.
Yang berat itu adalah mengalahkan apa? Mengalahkan diri kita sendiri. Yang berat itu mengalahkan diri kita sendiri. Kalau zaman itu beratnya mengalahkan lawan, mengalahkan musuh, langsung berhadapan seperti itu. Kalau zaman sekarang yang beratnya menghadapi apa? Diri sendiri. Bagaimana kemauan dari diri kita untuk bisa memaksakan, karena kan ketaatan itu perlu kesabaran, dan sabar itu ya perlu dipaksakan. Ya, sabar itu perlu dipaksakan. Bagaimana diri kita bisa memaksakan diri kita sendiri untuk bisa misalnya sholat ke masjid, untuk bisa sholat sunnah, untuk bisa baca Al-Quran, itu kan perjuangan berat, Pak. Lawannya diri kita. Lawannya diri kita. Kecenderungan diri kita kemana? Apakah ke Al-Quran atau ke gadget, ke handphone? Nah itu, lawannya diri kita. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita taufik ya, agar kita bisa dan dimudahkan ya, dalam menjalankan ketaatan kepada. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, itu adalah beberapa kisah yang bisa kita ambil pelajarannya dalam perang Uhud ini. Masih ada waktu, Pak? Berapa? 6 menit. Baik, sampai di sini mungkin ada yang di antara jamaah yang mau masih berlanjut ya, karena pembahasan perang Uhud masih panjang. Masih panjang. Sampai sini, ada di antara jamaah yang mungkin mau menambahkan atau mau bersekedar bertanya. Tafadhol, masyaallah. Silakan. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Alhamdulillah. Saya bisa menikmati teh manis kalau tidak ada. Izin saya minum dulu ya. Tidak ada pertanyaannya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, tentunya semoga tidak ada pertanyaan itu menunjukkan kefahaman ya dengan materi, dan tentunya semoga bekal ya dari materi yang kita dapatkan dan kita pelajari di sini bisa kita aplikasikan. Yang satu di antaranya tadi ya, yaitu apa? Bersyukur dengan nikmat Islam yang begitu beserta setiap kajian akan terus diulang-ulang ini materi bersyukur. Syukur dengan nikmat hidayah itu terus diulang. Karena sekali lagi rintangan kita begitu besar ya. Hawa nafsu mengalahkan diri kita sangat besar. Maka semoga dengan sadarnya kita akan betapa nikmat Allah begitu besar pada diri kita ya, yang sampai Allah mengulang-ulang dalam surah Ar-Rahman apa? Nabi ayyi ala rabbikuma tukadziban gitu ya. Karena memang sangat banyak nikmat Allah. Satu di antara nikmat Islam ini, yang dengannya kita menjadi seorang manusia ya. Yang dengannya kita menjadi seorang manusia, berada di fitrah sebagai seorang manusia, bukan fitrah binatang. Waliyadzubillah. Ya. Sekarang kita lihat banyak manusia-manusia yang jauh dari bimbingan Islam, waliyadzubillah. Ya. Hampir setiap hari kita melihat ada apa Pak? Berita ya, pembunuhan lah, pencabulan lah, waliyadzubillah. Ya. Murah sekali nyawa manusia, Pak. Murah sekali. Hampir setiap hari informasi yang lewat ke kita itu di media sosial atau di mana tentang pembunuhan. Semalam belum lama anak-anak ya di Bekasi, di Kali Cilengsi. Ya Allah, ya Rabbi. Ini tugas kita makin berat, Pak. Ya, tugas kita makin berat. Menjaga, melindungi, membentengi keluarga. Allah memberikan taufiknya dan kemampuan kepada kita ya. Luar biasa, begitu sangat. Makanya sekali lagi jaga nikmat hidayahnya dengan sebaik-baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masih di seputar perang Uhud yang sampai nanti informasi menuju ke Madinah, gitu ya, pulang menuju ke Madinah.
nanti ada informasi atau ada pelajaran penting lainnya di perang pasca perang Uhud, ya perang pasca perang Uhud dan beberapa perang ke depan yang ada ibrah di sana yang bisa kita pelajari. Baik, dari saya cukup sekian. Ya, semoga sekali lagi hadirnya kita di sini dalam rangka belajar dan ilmu ini catat oleh Allah Rabbul Azza wa Jalla sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita. Dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menetapkan kepada kita nikmat istiqamah di atas jalannya yang lurus sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Yang benar dari apa yang saya sampaikan itu murid dari Allah Rabbul Azza wa Jalla, khilaf salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mengampun kepada Allah dan melepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.